pikir tuh dunia itu nggak ada kan, zaman now gitu loh, masa kok ada kayak gitu ya. Tapi ternyata memang saya alami sendiri itu yang menyiksa. Yang penting meminta kepada Yang Maha Kuasa untuk bisa menghilangkan itu gitu. Tapi itu perjalanan yang sangat panjang. Itu karena banyak yang bikin kan banyak. Jadi saya satu malam saya meditasi zikir itu baru dia keluar. Berjalannya waktu itu terjadi dengan sendirinya, yang saya tiba-tiba tahun 94 itu saya mengalami satu pengalaman spiritual itu yang dibilang trans, mati suri, dan habis itu saya menerima pesan-pesan, terus saya melihat diri saya mati dikubur, dan lucunya itu saya melihat 2 kali terjadi itu. Jadi Koni yang dulu itu seperti sudah mati dan baru saya diisi kembali dan diberikan pesan-pesan itu oleh Nabi Isa sendiri gitu. Ya, kejadian itu yang menyaksikan itu ada teman-teman saya, ada Ermi Kulit, ada Lisadi, ya pencipta lagu rohani ya, spiritual itu, dan ada banyak juga. Tahun 94 itu pertama gitu. Iya, saya melihat saya sudah dibawa dikubur, mau dimasukkan di liang lahat itu, padahal realitanya, kenyataannya itu mereka sedang masukin saya di mobil, mereka menurut mereka bawa saya ke rumah sakit sampai saya diikat gitu. Di rumah sakit diikat. Tapi di alam saya itu saya menyaksikan seperti itu. Terus memang dia lagi ada di kamar saya. Terus aneh gitu. Saya udah nggak benar nih. Saya udah nangis di bawah, udah ngelonjor. Aduh, temen gue udah gila. Saya udah ngomong, teman saya ini udah gila nih bener-bener. Karena saya lihat udah bener-bener gila, udah nggak normal, udah aneh aja gitu. Jadi ya udah mau diapain, saya udah nangis gitu. Nggak taunya berapa waktu kemudian dia bilang, gue tahu lu nangis, gue kan tahu semua apa yang terjadi gini-gini. Itulah kejadian seperti itu. Jadi saya memang saksi karena kejadian pernah di dalam kamar tidur saya gitu. Itu sebelum tadi itu saya melihat saya mau dikubur itu dan dibikin upacara itu, sebelum itu ya saya pergulatan saya banyak. Jadi saya berperang dengan sosok-sosok yang saya tidak bisa tahu, dan saya juga nggak bisa menggambarkan bagaimana sosok-sosok itu. Yang jelas saya tubuh saya dicabik-cabik seperti itu, dan kemudian itu saya mendengar suara itu yang belum ada wujud tadinya gitu ya. Ya, baru ada, saya nggak tahu itu kapan, hari keberapa muncullah yang kedua ya berapa tahun kemudian itu ya, dan dapat banyak hal yang selama ini ditutup gitu ya, atau tidak sengaja mungkin guru-guru itu memang ditutup atau apapun itu, tidak ada berbicara surga neraka di situ. Urusan surga dan neraka itu hanya Yang Maha Kuasa yang tahu. Tempat tidur itu besi, jadi dingin ya. Saya belum tidur, masih ledon gini. Terus wah, jadi begitu, seperti orang seperti saya nggak bisa gambarin ketindihan gimana sih, yang begini. Tapi saya tahu apa yang saya katakan tadi, saya tahu gitu. Jadi saya ketakutan gitu. Saya gamang lagi, ya. Mungkin juga ya, saya bilang gitu kan ya. Kemudian saya berdoa lagi, saya tanya, apakah betul? Dan betul dikasih. Dan di waktu itu saya melihat seperti di rumah sakit, lampu-lampu itu, dan saya seperti dioperasi gitu ya. Dan setelah itu ada bukti, ada tangan di sini. Itu saya sangat appreciate, kagum dan bersyukur
bahwa yang namanya Konstantia yang kita tidak sangka-sangka, tapi memang Tuhan itu memberikan sesuatu itu kepada siapapun mereka yang memang terpilih. Jadi dia menjadi manusia yang terpilih, diberi sesuatu untuk bisa menangkap apa yang dikehendaki alam semesta, dan dia bisa meresapi itu dengan nikmat. Itu adalah sesuatu karunia yang luar biasa, melebihi dari segala kekayaan. Dan itu saya turut berbahagia bahwa menurut tadi cerita sebentar, dia kecilnya memang hidup sengsara. Tidak cuma dia, saya dulu umur 5 tahun saya sudah juga jualan air di stasiun. Wedang dan umur 5 tahun. Jadi saya sejak kecil sudah diajarkan oleh orang tua saya untuk mandiri. Seperti dia juga sudah diajarkan oleh keadaan untuk menjadi bisa mandiri, dan dia bisa mandiri memilih jalan yang sangat baik. Semua manusia mempunyai tanggung jawab hidup, dikasih hidup harus tanggung jawab apa itu? Ya, jadi manusia yang berguna, jadi manusia yang taat kepada aturan Tuhan. Saya tidak tahu persis peristiwa itu, tapi yang saya tahu karena dulu saya sempat cukup dekat sama dia. Dia kadang-kadang nggak masuk akal kita bahwa bisa nggak tidur 3 hari 3 malam gitu ya. Kemudian dia yang puasa, ya. Kemudian dia yang gundah pada saat itu. Nah, dari kegundahan dia itulah mungkin mencari serta menemukan ada semacam kehadiran dari sosok yang menyampaikan sesuatu kepada dia. Ini fakta. Tahun 2000-an ya, saya pernah mengalami sakit di mana kalau saya noleh ke kanan gitu harus berikut badan saya. Begitu juga kalau kiri. Jadi saya nggak bisa noleh gini, nggak bisa lihat ke atas gitu. Kemudian itu sudah berbulan-bulan. Kemudian dia tanya ke saya cerita bahwa saya sudah MRI. Hasil MRI saya, kemudian saya compare dengan hasil MRI saya di Singapura. Kemudian dokter menyarankan bahwa ini harus operasi. Dan operasi itu operasi berat, ya, sampai 7 jam bisa berakibat kelumpuhan. Dia bilang, kamu orang beragama enggak sih? Dia bilang gitu. Pertanyaannya itu, dia bilang kenapa? Udah, dia berdoa, kemudian dia ambil air gitu ya. Kemudian dia usapkan di sini dan dia urut-urut. Gitu. Kemudian setelah itu mulai ada perubahan. Ya. Kemudian saya masih ke Singapura juga. Oleh orang di Singapura, katanya saya nggak perlu operasi. Katanya hanya olahraga berenang. Dan saya dikasih beberapa tablet vitamin untuk kayak pelumas anulah gitu ya. Sendi-sendi itu. Jadi ternyata sakit saya itu ruas kelima tulang leher saya itu ya ada satu menonjol menjepit saraf. Secara medis harus operasi. Tapi kenyataannya dengan saya mendengar omongan dia, kamu yakin dengan kuasa Allah. Kalaupun kamu ke dokter, kamu cuma mengikuti itu aja. Tapi utamanya kamu harus yakin ke sana. Percuma kamu ke dokter juga kalau kamu nggak yakin. Percuma kamu dioperasi kalau kamu nggak yakin dengan kuasa Allah. Nah itu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.